Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Dari Komplek GKPA Jalan Cangkir Medan, saya menyapa kita semua. Selamat pagi, dan kita akan mendengarkan renungan harian. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam kehidupan hari ini, saya akan bacakan dari kitab Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tema renungan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini ialah kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu tidak berbicara hal-hal yang bersifat jasmani saja, soal makan dan minum dan hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi kerajaan Allah itu bersifat rohani. Bersifat rohani itu berarti dia berbicara soal kebenaran, dia berbicara soal damai sejahtera, dan dia berbicara soal sukacita. Ini yang penting. Sehingga kita tidak hanya menghabiskan energi kita selama hidup di dunia ini berbicara soal jasmani, soal makanan, berdebat soal makanan, itu makan darah, itu tidak makan darah, itu haram, itu najis, dan itu tidak baik dan sebagainya. Tidak. Jangan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi fokuslah soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita. Ini kerajaan surga. Artinya kita harus mengembangkan kehidupan damai sejahtera, mengembangkan kehidupan sukacita, mengembangkan kehidupan kebenaran. Nah, soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, ketiga hal ini hanya bisa kita peroleh jika kita hidup dalam roh. Jadi kemampuan kita untuk hidup dalam benar, kemampuan kita hidup dalam sukacita, kemampuan kita hidup dalam damai sejahtera, itu jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini penting. Karena itu tidak ada alasan kita sebagai orang percaya tidak bersukacita. Kita harus bersukacita setiap hari. Karena apa? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita membaca lebih mendalam dalam kitab suci, dalam Injil Lukas, itu berkali-kali penulis mengatakan soal kerajaan Allah, berbicara soal hilang. Ada dirham yang hilang, ada anak yang hilang, ada domba yang hilang. Artinya hilang itu ialah berarti kita tidak bersukacita. Hilang itu berarti kita bersedih. Nah, tetapi Lukas juga mengatakan, hei, kerajaan Allah jangan berhenti pada soal hilang. Karena apa? Ada gembala baik yang membawa kita dari suasana sedih untuk pindah ke suasana damai sejahtera. Maka ketika ada dirham yang hilang, maka kita menemukan dirham yang baru. Ketika ada anak yang hilang, dia kembali menjumpai keluarganya dengan sukacita. Itu karena apa? Karena ada gembala yang menolong dia kembali menemukan sukacitanya. Ini penting. Sehingga Paulus tidak pernah menghabiskan perdebatan hidupnya soal makanan dan minuman. Jangan berdebat dengan hal-hal dunia. Mari berdebat dengan teman-teman yang lain soal kerajaan surga, hal-hal rohani. Sehingga waktu kita di dunia ini tidak habis dengan perdebatan yang sia-sia. Tapi hidup kita di dunia ini banyak berdialog, berdiskusi soal kerajaan surga, soal hal-hal rohani. Ini penting bagi kita karena Paulus tidak mau terjebak dalam soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu penting
karena tubuh kita yang memerlukan itu. Tetapi jauh lebih pentingnya lah kita memenuhi makanan rohani kita, memenuhi jiwa kita, memenuhi roh kita dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, timbul pertanyaan dalam hidup kita sekarang ialah bagaimanakah sebenarnya kerajaan Allah itu menurut Paulus? Dalam teks yang baru kita baca ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus soal kerajaan Allah itu. Tapi dalam penjelasannya saya akan bagi menjadi 2. Pertama, kerajaan Allah itu ialah berbicara soal kebenaran. Kebenaran dalam bahasa Yunani adalah dikaiosune. Dikaiosune artinya kita adalah orang-orang yang berperilaku atau berbuat dengan benar. Dengan benar. Hati-hati. Ada orang baik tapi tidak melakukan kebenaran. Tapi orang benar pasti melakukan kebaikan. Ada orang yang pura-pura baik supaya diterima oleh dunia ini, tapi dia tidak melakukan kebenaran. Itu tidak masuk surga. Tapi sebaliknya ada orang benar walau dibenci orang dan tidak punya teman, tapi pasti dia masuk surga. Ini penting. Jadi kerajaan surga itu berbicara soal kebenaran, bukan soal kebaikan. Itu sebab Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Bukan dia berkata, akulah jalan kebaikan. No. Tapi dia berbicara, akulah jalan kebenaran. Ini penting. Maka kerajaan surga itu yang kita kembangkan, yang bicaralah benar. Bertindaklah benar. Dan hiduplah dalam kebenaran itu. Itulah orang yang hidup dalam kerajaan surga. Ini menurut Paulus. Yang kedua, menurut Paulus ialah kerajaan surga itu adalah orang-orang yang menikmati damai sejahtera dan sukacita. Orang-orang yang menikmati damai sejahtera dan sukacita. Artinya hidupnya setiap hari bersukacita, berdamai. Itu berarti orang yang hidup dalam kerajaan surga menghindari perpecahan, menghindari perdebatan negatif, menghindari gosip, menghindari fitnah, menghabiskan waktu memikirkan hal-hal yang jahat kepada orang, berbicara, berkumpul hanya untuk membahas keburukan orang lain. Itu bukan soal kerajaan surga. Tapi kalau kita berkumpul berbicara firman Tuhan, berbicara hal-hal kerohanian, itulah kerajaan surga. Jadi bersukacitalah. Hiduplah damai dalam damai sejahtera. Maka hidup ini pilihan. Kalau ada di sini hal-hal gosip, hal-hal buruk, jangan pilih itu. Tapi kalau ada di sini kabar baik, damai sejahtera, sukacita, pilihlah itu. Maka apalagi dalam dunia sosial sekarang, di media sosial, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, ada banyak orang yang memfitnah kita, yang memburuki kita. Tutup saja hubungan dengan dia, putuskan, unfollow, unfriend, block. Supaya apa? Supaya masuk ke kita yang baik saja, yang kabar baik saja. Jangan masukkan ke pikiranmu kabar buruk, karena itu bukan kerajaan surga. 2 hal ini penting dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Paulus mengatakan hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dengan damai sejahtera dan sukacita, maka kita sedang membangun kerajaan surga dalam hidup kita. Ini poin penting yang perlu kita renungkan hari ini. Sehingga ketika kita berbicara soal damai sejahtera, bagian kedua tadi yang dibicarakan oleh Paulus, yang pertama tadi damai sejahtera soal kebenaran, yang kedua damai sejahtera dan sukacita, maka ketika kita ingin hidup damai sejahtera dan sukacita, ada 2 hal penting yang harus kita lakukan. Yaitu pertama, harus kita menghadirkan kuasa roh di dalam diri kita. Supaya kita bisa hidup dalam sejahtera, maka kita perlu menghadirkan kuasa roh dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus hidup dalam kesucian. Kita harus hidup dalam kesucian.
Artinya karakter kita, perkataan kita, tindakan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Jangan begini, pagi-pagi kita menyebar firman Tuhan, tapi siang-siang kita menyebar fitnah dan gosip, menyebar keburukan, lalu doa, lalu ketika malam tiba kita berdoa. Itu bukan orang yang suci. Orang yang suci ialah ketika pagi dimulai dengan firman, hiduplah dengan firman sepanjang hari, dan bersyukurlah pada malam hari ke Tuhan. Karena apa? Kita bisa hidup dalam kesucian. Karena itu, sebagai renungan yang kita dengar hari ini, janganlah bicara soal makanan dan minuman. Karena itu bukanlah esensi kerajaan sorga. Tapi bicaralah soal kebenaran, bicaralah soal damai sejahtera dan sukacita. Karena itulah esensi kerajaan sorga. Selamat menikmati karya Tuhan hari ini. Selamat berkarya untuk Tuhan. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh mengerti bahwa kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Mampukan kami memahami firman-Mu ini, sehingga kami tidak bergulat soal jasmani, makanan dan minuman yang tidak menyelamatkan. Tapi kami menghabiskan waktu kami ketika berjumpa, berkata, berkumpul dengan orang lain. Berbicara soal kebenaran, berbicara damai sejahtera, berbicara dengan sukacita. Dan kami menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa. Dan berangkatkanlah kami untuk melakukan tugas kami sepanjang hari ini, sehingga kami berkarya hanya untuk Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.